yang namanya investasi, yang namanya investor, itu jadi rebutan semua negara. Karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk semuanya. Karena kalau nggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan, yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya nggak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota. Semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trust-nya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil. Pemerintah juga terus berusaha meningkatkan investasi migas, antara lain melalui perbaikan terms dan conditions yang baru yang lebih menarik, melakukan perbaikan regulasi yang memudahkan untuk berinvestasi. Dengan telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan membentuk Kementerian Investasi, pemerintah berupaya untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi Indonesia, sehingga diharapkan foreign direct investment dapat lebih banyak lagi masuk ke Indonesia. Selain langkah-langkah di atas, masih terdapat sejumlah perubahan kebijakan pada kementerian dan lembaga terkait yang perlu dilakukan guna mewujudkan kemandirian energi nasional, sehingga target pengurangan impor minyak mentah dan sekaligus pengurangan emisi karbon dapat dicapai. Itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya nggak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi supaya birokrasi dan aturan nggak bundet sampai di bawah? Kepercayaan yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang gara-gara kita salah mentreatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita. Karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi. Ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan, kita pelajari. Tax holiday diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik, kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu-ganggu, ya sudah, buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah desain. Pemerintah terus berusaha mengimplementasikan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. Hal ini disebabkan karena Indonesia dinilai sulit menarik investor kelas kakap untuk menaruh modalnya di sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas di dalam negeri. Padahal baru-baru ini Indonesia menemukan potensi minyak yang terhitung besar di bagian timur, tepatnya Blok Warim di Papua dan Blok Seram di Maluku. Indonesia dinilai masih kalah dalam memberikan insentif yang menggiurkan untuk menarik investor masuk ke dalam negeri. Negara lain lebih bisa menarik investor untuk masuk berinvestasi di sektor hulu migasnya. Untuk itu Indonesia perlu merombak kebijakan untuk menggait investor dalam menggarap potensi minyak bumi di dalam negeri. Pasalnya, semakin banyak negara yang menawarkan keuntungan yang lebih besar kepada investor untuk menggarap potensi minyak bumi di berbagai negara. Negara yang menawarkan insentif yang lebih menguntungkan bagi investor itu kemungkinan saja memiliki cadangan minyak yang tidak sebanyak Indonesia. Namun karena insentif yang lebih menguntungkan, Indonesia bisa kehilangan investor potensial dalam menggarap minyak mentah dalam negeri. Indonesia memang memiliki potensi yang besar di sektor hulu minyak. Namun, potensi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan menarik investor besar yang berminat dalam menggarap potensi minyak di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan dalam hal kebijakan, di antaranya melalui fleksibilitas kontrak atau PSC, Cost Recovery atau Gross Split PSC, perbaikan terms dan condition pada lelang wilayah kerja, insentif fiskal dan non-fiskal, pengajuan perizinan secara online, dan penyesuaian regulasi untuk migas non-konvensional. Selanjutnya, untuk menarik investasi, pemerintah akan merevisi Undang-Undang Migas tahun 2021
dengan memberikan beberapa hal seperti perbaikan kebijakan fiskal, assume and discharge, kemudahan berusaha dan kepastian kontrak. Pemerintah terbuka untuk melakukan dialog dengan operator dan investor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kompetitif serta meningkatkan keekonomian proyek hulu migas. Berkaitan dengan rencana pemberian insentif, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah perlu merevitalisasi kebijakan agar mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu sekaligus tetap berkomitmen pada mekanisme transaksi energi. Salah satunya adalah melakukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan perangkat penting bagi Indonesia untuk dapat merespon situasi dan tantangan seperti ini. Menkyu mengatakan akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan Indonesia dan ketahanan dan kepastian energi, sekaligus mewujudkan komitmen transisi energi yang kredibel. Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal baik dalam bentuk instrumen pajak maupun pajak langsung seperti pajak penghasilan dan juga melalui kebijakan kepabeanan akan dapat memberikan kerangka kebijakan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, menghasilkan bauran energi yang tepat di Indonesia, baik bahan bakar fosil maupun bahan bakar non-fosil, namun tetap konsisten dengan transisi energi. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mengarahkan semua harus berjalan lewat mekanisme hukum yang baik, perhitungan ekonomi yang baik, dan harus betul-betul berdampak pada kepentingan negara dan rakyat. Pemerintah akan terus mengawal investasi yang memiliki peran besar dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong para investor melakukan hilirisasi, serta melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN maupun badan usaha milik daerah atau BUMD. Oleh karenanya, opsi perpanjangan kontrak kerjasama ke depan akan mencantumkan syarat pelibatan BUMN maupun BUMD. Yang terpenting adalah dari semua produksi, baik itu oil dan gas maupun pertambangan, akan didorong kepada hilirisasi dan keterlibatan BUMN dan BUMD. Jadi, tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD, dan harus negara mengambil peran secara maksimal. Jokowi jelas cerdik karena masuknya investasi yang akan digunakan maksimal oleh pemerintah melalui BUMN guna mendukung pembangunan di Indonesia dalam berbagai bidang. Indonesia terus meraih kepercayaan yang besar oleh dunia internasional. Bukti pemerintahan Indonesia semakin kuat dan dipercaya. Nah, terbukti sudah nama Indonesia makin berkibar. Pembangunan dipastikan terus berderap dan kemajuan Indonesia akan makin membuat negara serumpun jadi ngiri. Karena Jokowi terus ngegas menggenjot pembangunan di bumi Nusantara ini.